Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para pengurus Majelis Ta'lim Masjid At-Thayyibah beserta jajarannya, ibunda semua yang hadir yang istiqamah meskipun dalam suasana agak-agak hujan. Belum hujan nih, agak-agak hujan. Gerimis. Kita bisa dipertemukan oleh Allah di rumah Allah ini di hari yang mulia, hari Jumat. Dah pindah pula jadwal ke Jumat pertama. Biasa kemarin Jumat keberapa, Bu? Kedua, pindah ke itu nggak ada lagi pindah-pindah, Bu. Karena di Jumat lain pun sudah terjadwal. Jadi istiqomah kita di Jumat pertama, Bu ya. Bisa saya cepat hadir karena hari ini tanggal merah. Hari libur. Kalau sudah ada hari libur, akan cepat paling 4:30 akan baru sampai. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini jadi ladang amal ibadah bagi ibu-ibu semua. Ya, dalam mengkaji ya, kalau agama ini kita dalami tidak ada habis-habisnya. Ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling bernasihat dalam kebenaran dan saling bernasihat terhadap kesabaran. Karena secara ilmu ibu sudah punya semuanya. Tapi kalau ibarat jalan tidak ditempuh-tempuh, makanya disebut dengan siraman rohani. Rohani kita ini juga butuh nutrisi. Salah satunya adalah ta'lim, supaya sehat jiwa dan raga. Karena kita ini ada dua, ada jasmani, ada rohani. Dua-duanya butuh makan. Ya. Jasmani kalau tidak makan sakit, lemas kita. Rohani juga begitu. Kalau nggak dikasih makan, kering rohaninya. Sehingga tidak ada kecenderungan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memang itu diciptakan oleh Allah ya. Manusia ini terdiri dari dua unsur, unsur jasmani, unsur rohani. Contohlah ibunda semua hari ini, muncul aja jerawat 2 di hidung, tuh udah sibuk ibu kemana-mana. Iya, Bu. Muncul umpamanya jerawat tuh apa Indonesia itu? Bu. Jerawat tuh bahasa Indonesia tidak? Apa bahasa Indonesianya, Bu? Jerawat juga. Itu si ibu-ibu ke salon, mau diapain segala macam, ya. Ya, atau kita sakit, sibuk kita mencari obat. Ini kebutuhan jasmani. Tapi kalau masalah rohani, kadang-kadang kita nomor 2 kan, ya. Padahal dua-duanya butuh. Maka salah satu obat hati itu adalah berkumpul dengan orang-orang baik. Di mana orang-orang baik itu terdapat? Tentu di tempat-tempat yang baik. Salah satu tempat terbaik itu adalah rumah Allah, yakni masjid. Makanya ta'lim ini sayangnya kebanyakan ibu-ibu. Jarang ada ta'lim bapak. Iya kan? Kebanyakan ibu-ibu. Makanya kenapa ibu-ibu yang banyak gitu? Jadi tanda tanya juga itu. Kenapa ibu-ibu yang sering ta'lim? Apa? Karena diadakan di siang hari, bapak sibuk cari nafkah. Makanya tugas ibu menyampaikan kepada bapak apa yang kita dapatkan. Nah, apalagi ibu-ibu ini tantangannya luar biasa hari ini. Sumber dosa paling banyak perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ya. Maka dalam kitab Ihya itu disebutkan jauhi 6 sifat, kata Imam Al-Ghazali.
Jauhi wanita yang terdapat di dalam dirinya 6 sifat. Sifat yang pertama disebut dengan wanita yang kalimat di ayat itu disebut dengan annana. Bukan ibu Ana ya, jangan salah paham pula nanti. Annana. Ada namanya annana. Kalau anak saya artinya. Tapi kalau annana seorang wanita yang suka mengeluh. Apa Bu? Seorang perempuan yang suka mengeluh. Biasanya lawan mengeluh itu apa? Bersyukur. Orang bersyukur dia tidak akan mengeluh. Sehingga Imam Al-Ghazali mengibaratkan lebih banyak yang mengeluh itu bapak-bapak atau ibu-ibu. Jujur ibu kan? Karena ibu sifatnya menerima. Kurang uang belanja diposting juga di Facebook. Ya. Susah dapat kesusahan sedikit dibuat juga di story WA. Allahu Akbar. Banyak enggak hari ini orang mengeluh di media sosial? Oh, banyak. Enggak boleh itu. Ya. Enggak usah Bu ya. Kalau mengeluh kepada Allah, minta sama Allah. Enggak usah mengeluhnya di Facebook, di status, enggak usah, ya. Cobaan apa lagi ini ya Allah? Aduh, lebay namanya itu. Cobaan apa lagi ini ya Allah? Seolah-olah dia aja yang dapat cobaan. Ya. Memang konsekuensi kita hidup ini kita diuji. Itu kehidupan kita Bu. Kalau tidak mau diuji jangan hidup. Karena hidup itu sendiri adalah ujian. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat kita diuji. Ujian itu kapan hasilnya kita terima? Ketika di akhirat. Ibarat sekolah kita ujian. Nanti periksanya di mana? Di akhirat. Ada yang nilainya bagus, ada yang tidak bagus. Ibu mau nilai yang mana? Maka jangan mengeluh. Nanti nilainya bagus. Ya. Pernah suatu ketika Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar, dia jalan-jalan ke pasar Baghdad, Irak. Jadi Irak itu ada sebuah kota namanya Baghdad, ibu kota Irak hari ini. Baghdad itu termasuk kota tua. Baghdad dulu adalah pusat kerajaan Islam. Jadi kalau Abbasiyah itu ibu kotanya di Baghdad. Kalau Umayyah di mana Bu? Damaskus, Suriah. Jadi di Baghdad itu dulu kerajaan Islam sangat luar biasa yang memunculkan ulama-ulama besar. Salah satunya bernama Ibrahim bin Adham. Kenapa Ibrahim itu berjalan ke pasar? Tempat yang paling dibenci oleh Allah itu di mana? Di pasar. Karena di pasar itu komplit. Dosa paling banyak di situ. Ya, paling curang banyak di pasar. Maka orang yang tinggal di pasar kalau dia saleh, maka kesolehan itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Kenapa? Ujiannya banyak. Makanya profesi pedagang itu mulia. Karena Rasulullah seorang pedagang. Orang yang berdagang erat kaitannya di pasar. Kenapa dia mulia? Karena ujiannya berat. Ujian apa? Ujian kejujuran. Ya. Ujian berterus terang dalam berdagang. Kan susah nyari hari ini itu. Ya. Bagaimana Rasulullah berdagang. Jadi di tengah pasar tadi nampak oleh Ibrahim itu seorang pengemis. Pengemis tua. Tapi pengemis tadi terkena penyakit. Nama penyakitnya penyakit lepra. Kakinya putus, tangannya putus. Jadi tidak punya tangan, tidak punya kaki. Habis itu buta. Tahu yang Bapak Ibu ujian itu Bu? Buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tergeletak di tepi pasar. Meminta tidak bisa, tangan tidak ada. Berjalan tidak bisa, kaki tidak
Tidak punya. Menengok tidak bisa, dia buta. Makanya kita harus sering menengok orang-orang susah, supaya muncul rasa syukur. Ya, mungkin sedikit belajar kita di rumah, tapi ketika ibu berjalan nampak pengemis yang bawa, yang bersih-bersihkan mobil itu, muncul tidak rasa syukur kita? Kita tidak ada berpanas-panasan nyari makan kan, dapat juga kita makan. Maka Rasulullah itu paling senang apa? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa yushayyi'u janaizahum. Rasulullah itu kenapa dia tidak pernah mengeluh? Dia sangat rendah hati. Dia sangat cinta kepada fakir miskin. Wa yajlisu ma'ahum. Nabi itu paling sering duduk dengan orang fakir miskin. Nabi itu duduk dia dengan orang-orang fakir. Kalau kita duduk dengan orang-orang susah, yang muncul apa? Alhamdulillah ya Allah, saya tidak sesusah dia. Tapi kalau sering nongkrong di Cabai Merah, Living World, ya Bu, ada ibu di situ. Kan ibu-ibu sosialita kan banyak. Pokoknya hari ini nongkinya tahu nongki. Nongki itu apa tuh? Hah? Nongkrong. Nongki itu apa Bu? Nongkrong apa? Itu apa? Ngumpul dengan besti-bestinya. Nah, itu yang parah itu. Ya, yang dibawa tidak duit dia, duit suaminya, ini masalahnya. Ya. Maka kenapa tidak muncul rasa syukur? Kenapa? Nengok kiri nampak golak kawan, nengok kanan nampak tas baru kawan. Jadi yang akhirnya muncul apa? Sifat mengeluh. Jadi Ibrahim bin Adham itu duduk di samping pengemis tadi. Dia perhatikan apa yang dilakukan oleh pengemis ini. Tidak lain dan tidak bukan yang dia harapkan hanya orang yang bisa menyuapkan roti ke mulutnya. Ada orang datang ambil roti masuk ke mulutnya. Apa kata pengemis tadi? Alhamdulillahillazi a'tani ni'matan katsirah. Ya Allah, aku memuji Engkau yang telah memberi aku nikmat yang sangat banyak. Kata pengemis. Heran Ibrahim tadi. Nikmat banyak yang mana yang dia dapatkan? Yang dia dapat hanya sepotong roti. Tapi rasa syukurnya apa? Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberi aku nikmat yang sangat banyak. Akhirnya Ibrahim diambil roti lagi sama Ibrahim bin Adham, disuap ke mulutnya. Kalimatnya sama. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan aku nikmat yang sangat banyak. Apa kata Ibrahim bin Adham? Wah Bapak, nikmat yang banyak mana yang Allah berikan kepada engkau? Kau tak punya kaki, tak punya tangan, tak punya mata, nikmat yang banyak. Maka sang pengemis tadi menjawab, nikmat yang Allah berikan kepadaku ada dua. Yang pertama, qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, lisanan zakir, lidah yang selalu berzikir. Jadi bersyukur itu bukan soal banyak sedikit, tapi soal apa Bu? Rasa. Paham Ibu? Bersyukur itu bukan soal banyak sedikit yang kita dapatkan, tapi soal rasa hati yang lapang menerima takdir Allah. Itulah hakikat syukur. Makanya hari ini banyak orang kaya tapi miskin. Kenapa? Tidak pernah cukup. Ya? Tidak pernah merasa cukup. Kan perasaan lagi itu. Tidak pernah merasa cukup. Akhirnya mengeluh. Maka jatuh miskin. Allah takdirkan di hatinya sifat kurang. Tidak pernah cukup. Padahal udah banyak yang Allah beri. Ya. Kurang terus. Jadi soal rezeki yang Allah berikan kepada kita, Rasul tidak pernah mengajarkan minta banyak.
rizki. Nah, ada ya Allah banyakkan uang saya, nah, ada doa itu. Ya Allah banyakkanlah duit saya, banyakkan mobil saya, banyakkan rumah saya, banyakkan istri saya. Ada nggak doa seperti itu? Nggak ada. Ya, kalau kaya kan ujung-ujungnya apa, Pak? Apa? Kalau kaya ujung-ujungnya apa? Banyak jarang saya tengok orang yang udah kaya raya itu istrinya satu. Kenapa Pak Ustaz? Karena saya KUA. Tahu saya. Ada bapak yang paling kaya itu datang juga dia ke kantor. Bisa saya nambah lagi Pak Kua? Boleh, saya bilang. Syarat cuma satu Pak, izin poligami dari pengadi. Inilah yang susah nih Pak Kua katanya. Syaratnya gimana izin poligami itu? Harus ada tanda tangan di atas materai dari istri pertama. Mau ibu tanda tangannya? Dikasih 100 juta mau enggak tanda tangan? Enggak juga. 1 M? Nah, mau gitu kan? Apa anak? Allahu Akbar. Langsung jawabnya mau. Makanya banyak bapak tuh yang lolos disodorkannya ke ibu tuh 10 juta. Nggak mau ibu tuh tanda tangan. 100 nggak mau dia. Berapa nomor rekening dikasihnya cek 1 M langsung. Nikah lah bapak tuh. Sampai sekarang udah 3 istrinya. Oh gitu ya rahasianya rupanya. Bukan sih rahasia. Makanya awak nak bisa jadi orang kaya. Alhamdulillah. Jadi bersyukur itu yang penting. Ya. Bersyukur. Ya, tidak usah banyak yang kita tengok. Jadi kita berbicara tadi soal cukup. Soal cukup saja. Merasa cukup. Maka doanya tadi tidak pernah minta kaya. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan. 4 itu doanya. Ya Allah, selamatkan agama kami, sehatkan badan kami, tambah pas di rezeki apa? Minta rizki yang berkah. Salah satu tanda rizki yang berkah kita merasa cukup. Alhamdulillah ya Allah. Itulah orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya itu adalah orang yang merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Alhamdulillah ya Allah, saya dapat suami dia. Berarti dia merasa cukup dengan suami. Terlepas lebih dan kurangnya. Ya. Dan rata-rata hari ini yang datang ke kantor bukan orang miskin lagi Bu, yang cekcok keluarga itu bukan. Saya beberapa bulan ini yang datang ke kantor tuh bukan orang biasa. Ya kan kaget juga, ibu tuh jabatannya ini datang ke kantor. Awak kira dia bahagia, mobilnya banyak kan? Apa katanya? Cekcok saya terus tiap hari Pak Kua dengan suami saya. Suami ibu apa? Direktur ini. Ibu kerja apa? Kepala ini. Apa yang kurang? Apa yang kurang Bu? Kurang bersyukur. Nah itu, kurang bersyukur tadi. Karena tidak pernah merasa cukup. Alasannya itu. Kenapa? Uang kami tidak cukup bulan ke bulan. Dia mana cukup? Sebentar ke Bali. Tidak cukup ya. Kenapa ibu ke Bali? Nah enak Pak Kua, kawan-kawan ke Bali semua. Ini yang menghancurkan tadi. Ini masalahnya. Jadi jangan menyangka nanti yang besar-besar itu bahagia, berkah, tidak. Maka urusan seseorang yang mengeluh atau tidak mengeluh tadi apa? Tergantung dia merasa cukup terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Makanya la in syakartum la azidannakum. Andai kalian bersyukur kata Allah, maka akan aku tambah nikmat tadi. Sebagian ulama mengatakan tambah di sini maksudnya ditambah berkah. Ibu pengen banyak atau berkah? Berkah kan? Nah begitu. Tanda berkah itu apa? Kita merasa cukup terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. An-nana. Yang kedua, apalagi yang harus kita hindari? Apa namanya? Hannana.
pakai ha. Yang tadi alif, annana, artinya suka mengeluh. Yang kedua, hannana. Apa arti hannana tadi? Seorang perempuan yang dia lihat hanya kebaikan dia. Contoh suami istri, yang dia tengok apa? Kebaikan dia kepada suami. Tapi dia tidak nengok kebaikan suaminya kepada dia. Saya juga kadang-kadang memberikan arahan terhadap konflik-konflik seperti itu yang saya tengok. Lihat sisi baik suami ini. Lihat sisi baik. Insya Allah kita bersyukur. Ya, kunna libasul lakum wa lakum libasul lahunna. Begitulah Allah rahasiakan dalam antara perempuan dan laki-laki. Suami pakaian istri, istri pakaian suami. Kalau berbahasa pakaian, berarti masing-masing punya kekurangan. Maka ditutup. Allah suruh nutup. Suami menutup kekurangan istri, istri menutup kekurangan suami. Maka jangan selalu menengok nilai kebaikan yang ada dalam diri kita. Makanya alamatus syaqawah, salah satu tanda-tanda orang yang celaka di sisi Allah itu apa? Mengingat kebaikan dia, melupakan kesalahan. Itu kunci hidup. Yang baik itu apa? Melupakan kebaikan, mengingat kesalahan. Bisa itu. Yang kita ingat itu kesalahan kita, bukan kebaikan. Maka kita akan menjadi orang baik. Tapi kalau yang kita tengok hanya kebaikan kita yang terus kita tengok, akhirnya apa? Kita lupa. Hanya menengok apa yang baik-baik dari diri. Hasibu anfusakum. Hitung diri kalian, tengok kekurangan diri kalian. Kenapa? Karena dengan demikian kalian akan menjadi orang yang beruntung, kata Nabi. Jadi yang kedua kuncinya apa tadi? Jangan pernah menengok kebaikan di diri. Jadi seorang perempuan yang mempunyai sifat hannana tidak akan pernah akur dalam keluarga. Sebab apa? Yang kita tengok apa? Bang, saya yang ngolo anak, saya yang rumah, saya yang masak, saya yang ini semua, saya semuanya. Apalagi wanita mandiri, saya semuanya. Tidak boleh. Itu yang membentuk ego kita, ya Bu ya. Yang memunculkan sehebat apapun seorang perempuan, kalau sudah di rumah darjatnya sebagai makmum. Iya tak? Ya sebagai makmum. Hukum makmum apa? Wajib taat kepada imam. Selama imam itu taat kepada Allah. Nah, itu aja kuncinya. Bisa Bu? Nah, insya Allah. 3. Kita ngaji singkat-singkat saja. Karena hari ini udah mau mulai malam nampaknya. Udah gelap ya. Sebetulnya saya pas lagi urusan tadi di situ tuh, kesini sebentar. Yang berapa lagi? Yang ketiga, annana, hannana, mannana. Sedikit aja pakai mim. Yang tadi alif, annana, apa artinya? Suka mengeluh. Yang kedua, hannana, suka menengok kebaikan diri. Yang ketiga, mannana. Apa itu Ustaz mannana itu? Suka membanding-bandingkan. Suka apa Bu? Biasanya sifat siapa tuh? Suka menengok rumput tetangga dari rumput sendiri. Kok masalahnya? Padahal rumput tetangga itu tidak hijau juga, hijau di atasnya bawah kuning. Suka ini sifat yang sangat tercela. Ya. Membanding-bandingkan ini yang paling tidak boleh. Ya. Kenapa? Sisi manusia itu pasti ada plus minus. Nah, di sini kehebatannya, di sini pula kurangnya. Di sini kurangnya, di sini pula hebatnya. Pasti. Karena Allah mentakdirkan manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka tak boleh membanding-bandingkan.
banding. Ustaz sekalipun pasti ada sisi jeleknya. Nah, ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia memang manusia pilihan. Selebihnya pasti punya kekurangan masing-masing. Maka prinsipnya apa? Jangan pernah membanding-bandingkan. Karena terkait semua itu. Kalau kita suka membanding-bandingkan, yang muncul apa? Sifat mengeluh muncul, sifat menengok yang baik-baik muncul. Sifat apa, Bu? Iri. Itu banyak lagi yang muncul itu dari sifat membanding-bandingkan tadi. Jadi tidak boleh. Ada lagu itu Ojo apa? Ojo apa, Bu? Orang Jawa itu. Jangan pernah sifat apa namanya tuh? Mannana. Sifat yang sangat tercela, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab yang mungkin. 3 ini. Ini berapa tadi, Bu? 6 ya. Baru berapa? Keempat. Yang keempat, annana, hannana, mannana, masuk yang keempat. Apa namanya yang keempat ini? Barraqah. Apa namanya? Barraqah. Karena ada 6 tadi itu. Barraqah ini sifat, kalau dalam bahasa sekarang tuh lebih kepada, kalau dalam Ihya disebut barraqah ini seorang perempuan yang lebih cantik dia di hadapan orang banyak daripada di hadapan suami. Kena ibu-ibu yang enggak ya. Lebih mantap gayanya ke mall daripada ngaji payah ya. Barraqah ini orang yang suka tampil mencolok di hadapan orang ramai. Cantik itu boleh, yang tak boleh itu berlebih-lebihan. Ini yang tak boleh. Yang suka bersolek yang bukan untuk suaminya. Ini tak baik juga. Karena hakikatnya bersolek itu untuk siapa? Iya, Bu. Benar tak kajiannya itu? Bersolek itu untuk siapa? Kok lemas jawab? Dia yang belikan. Karena dia yang belikan, untuk siapa? Untuk suami. Bagi yang punya. Ada yang tak punya suami di sini? Banyak. Tidak jadilah kita ngaji, udah selesai dah. Lah salah kaji nampaknya. Mudah-mudahan dapat suami. Amin. Kencang kelaminnya. Makin berminat ya. Amin. Kemarin di Asyakirin itu kajian kita tuh kayak gitu. Amin. Seminggu satu nikah itu. Langsung dapat ya, makbul doanya ya. Emang makbul kadang-kadang doa di ta'lim ini. Ya. Bersolek itu boleh. Tidak ada larangan selagi hal itu wajar. Yang tidak boleh itu berlebih-lebihan. Jadi wanita yang berlebih-lebihan itu disebut dengan barraqah. Tidak boleh barraqah istilahnya. Yang kelima haddaqah. Barraqah, haddaqah. Haddaqah ini apa? Kalau dalam bahasa kitab disebut boros. Boros ini maksudnya tidak amanah terhadap harta suaminya. Jadi dalam Islam itu diatur mana yang prioritas, mana yang tidak. Masa gara-gara beli baju 1 juta puasa 5 hari, ini barraqah ini. Haddaqah ini. Gara-gara beli baju 2 juta puasa 5 hari, gara-gara apa? Nggak dapat beli nasi beras lagi. Maka ada prioritas di sini. Jangan sia-siakan amanah. Artinya apa? Ketika seorang suami mencari nafkah, apapun yang dia beli yang sifatnya perlu diinformasikan, wajib dikomunikasikan. Tapi kalau yang pokok boleh tanpa izin. Bu mau beli beras, nggak mungkin izin bang. Bang mau beli beras, enggak. Itu tidak perlu. Ibu beli cabai minta izin juga. Ini namanya pokok. Kenapa? Karena ini sudah urusan wajib.
Bukan sunat nih, ini nafkah wajib. Ya. Tapi kalau tiap hari Shopee datang sebentar Shopee kan. Kenapa saya tahu, Bu? Karena saya juga mengalaminya juga. Itu Shopee itu. Ya, pernah juga kita mengalami kadang-kadang. Dan ini juga berdampak kepada ini sampelnya kan di kuah semua nih. Ada suami cekcok istri, suami istri itulah. Kenapa kalian berantem ini? Iyalah Pak, tiap hari Shopee ke Shopee katanya. Capek dia suaminya tadi, Shopee ke Shopee terus. Nah, ini masalahnya. Karena Shopee itu sudah sampai dia ke kampung-kampung. Ya, nggak di kota, apalagi kita di kota. Boleh kita membeli, boleh. Ketika wajib dikomunikasikan, mesti berkomunikasi. Dibolehkan, diizinkan atau tidak. Ya, kalau tidak diizinkan tidak boleh. Kecuali yang sifatnya pokok. Pokok itu tidak penting gitu. Beli beras, beli susu, beli yang wajib-wajib itu tidak mungkin minta izin. Ya. Nah, disinilah saling menjaga amanah. Terakhir, syaddaqah. Syaddaqah yang terakhir, bukan sedekah, syadshim. Apa makna syaddaqah ini? Bahasa kitanya terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bicara yang tidak bermanfaat. Ada enggak ibu yang seperti itu? Ngumpul, enggak ada habisnya itu. Masuk waktu sholat ngomong terus, ya, membicarakan yang tidak bermanfaat. Cerewet, nyinyir, nah ini tidak boleh juga. Ya, terlalu banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Itu namanya syaddaqah, sangat dilarang oleh agama. Jadi mudah-mudahan yang 6 ini bermanfaat. Kita ulang lagi. Yang pertama apa namanya? An-nanah, artinya suka mengeluh. Yang kedua, man-nanah, berarti han-nanah, apa artinya? Menengok kebaikan di diri. Yang ketiga, apa artinya? Suka membanding-bandingkan. Yang keempat, barraqah, artinya suka bersoleh, berhias, ya, di atas kebiasaan, ya, mencolok, tidak boleh. Yang kelima, haddaqah, berarti haddaqah boros yang tidak bermanfaat. Dan yang keenam, syaddaqah, suka banyak bicara. Kadang ada ibu tuh apa istilahnya, sampai sini sampai sini, tidak ada habisnya. Saya ketemu orang seperti itu. Ya, mulai di apa tuh, kayak masuk di apa, dia aja mendengarkan sampai kan baru habis bercerita terus. Itu tidak baik. Itu saja kajian kita. Yang bertanya silakan. Kalau ada, kalau nggak ada berarti ibu sudah hafal semua. Insya Allah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kepada Allah kita berdoa, semoga apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma tawwil 'umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa awsi arzaqana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian mudah semua, mudah-mudahan bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.